Hai, selamat datang di Kinasi Sunday. Ini waktunya kamu untuk relaksasi dari hari yang penat atau kerjaan yang numpuk. Semoga podcast ini juga bisa menemani me time-mu ya. Hai Kinasi, selamat datang kembali di podcast Kinasi Sunday yang bakal terus semangat nih ngebahas tentang berbagai life tips, motivasi, atau bahkan diskusi bareng psikolog dari beberapa perspektif. Nah, sebelum kepanjangan intro nih, mungkin kita kenalan dulu kali ya. Halo semuanya, aku Dila dari tim Ulas ASI yang bakal jadi ala-ala host di sini. Yang tentunya nggak bakal sendirian, karena aku bakal ditemenin sama Mbak Fitri, salah satu psikolog dari Ulas ASI. Yeay. Jadi mungkin halo Mbak Fitri, gimana ya kabarnya? Oke, halo Dila, halo teman-teman Kinasi. Alhamdulillah kabar aku baik-baik aja. Kamu gimana Dila? Baik Mbak. Ini nggak rame nggak Mbak di itu? Mbak Fitri dari mana sih asalnya kalau boleh tahu? Oke, aku sekarang domisilinya di Pekanbaru, Riau. Oh, sama dong, aku juga Riau. Oke. Iya, semoga tetap terus sehat ya Mbak, sekeluarga juga. Oke, amin, thank you. Nah, mungkin langsung lanjut kali ya Mbak. Jadi masuk ke intro judul kita ya kali ini, yaitu hampa, tapi kenapa? Waduh, relatable banget gak sih sama kondisi sekarang? Karena kita tahu nih Mbak, selama pandemi ini kan semua aktivitas pasti dilakukan di rumah. Bahkan kalaupun harus keluar tuh, rasanya tuh pasti ada aja gitu yang beda. Karena keseringan di rumah ini, nggak jarang loh ternyata beberapa orang malah ngerasa kesepian, walaupun mungkin karena ini ya faktor nggak mudah ketemu sama orang lain kayak dulu lagi. Kira-kira itu aja sih intronya Mbak, karena udah kebayang belum Kinasi pembahasannya bakal gimana nanti. Oke. Daripada makin berlanjut terus, mungkin langsung aja Kinasi kenalan sama Mbak Fitri. Boleh Mbak dikenalin dari mana gitu-gitu Mbak? Oke. Halo, sebelumnya perkenalkan kembali aku Fitrianda Aptewila, psikolog klinis yang asosiat juga di Ulas ASI. Sekarang juga berpraktik sebagai psikolog klinis di salah satu rumah sakit di Pekanbaru. Mungkin aku rasa cukup gitu ya? Iya cukup banget Mbak. Sebelumnya salam kenal ya Mbak, aku bilang tadi. Mungkin kita langsung masuk ke tema nih, tentang hampa sama kesepian. Nah, kira-kira dari mau tahu dong Mbak, dari perspektifnya Mbak Fitri sendiri selaku psikolog, kira-kira kesepian itu sebenarnya apa ya Mbak? Oke, jadi biar kita sama-sama punya baseline yang ini ya, yang seragam ya. Sebenarnya kesepian itu apa sih gitu pengertiannya? Nah, jadi kalau dari perspektif psikologi, kesepian itu kan masuknya jadi jenis perasaan ya, bentuk emosi yang sifatnya subjektif kita rasain sebagai individu. Nah, biasanya kesepian ini ditandai dengan keadaan kalau kita itu ngerasa hampa, tadi udah Dila sampein, kemudian ngerasa sendirian, ada perasaan tidak diinginkan, tidak dicintai, atau justru mikirnya nggak ada orang yang peduli sama kita. Nah, orang-orang yang merasa kesepian ini itu dia kehilangan keterhubungan nih, konektivitas dengan orang-orang lain, sehingga hal ini tadi memicu perasaan gak nyaman, tidak menyenangkan, dan juga membuat individu itu jadi cenderung merasa tertekan gitu mungkin ya kalau dari pengertian kesepian sendiri. Oh gitu, berarti kan kalau di highlight tuh tadi kan emosi yang subjektif ya Mbak, berarti kan emang rasa kesepian ini secara general tuh bisa beda-beda nih untuk dirasain setiap orang gitu. Walaupun emang pada dasarnya kebanyakan tuh punya kesamaan besar dari kurangnya konektivitas tadi ya Mbak ya. Betul. Nah itu very insightful banget sih Mbak, karena kebanyakan orang juga pahamnya kan kesepian itu berasanya cuma pas lagi sendirian aja gitu. Tapi mungkin nggak sih Mbak ngerasa kita tuh bisa ngerasa kesepian waktu kondisi tuh lagi rame-ramenya, atau secara harafiah nih lagi di tempat yang lagi padat banget gitu, atau lagi bareng orang terdekat gitu. Karena kan menarik banget ya isu ini tuh, aku yakin banget untuk Kinasi yang umur 20-an tuh sering banget ngalamin. Kira-kira itu bisa kejadian kenapa sih Mbak? Oke. Dila ngalamin nggak?
Kayaknya iya deh, Mbak. Oke, oke. Balik lagi nih. Kalau sebenarnya tadi kan definisi kesepian itu perasaan yang subjektif. Jadi individu kayak kata Dila tadi bisa beda-beda. Bentuk manifestasinya juga beda-beda. Ada yang kelihatannya dia murung, sedih, ada yang oversensitif, ada yang marah-marah kayak gitu justru karena kondisi kesepiannya. Nah, kalau dikaitkan dengan secara physically dia dikelilingi oleh orang-orang yang rame atau keluarga dia, kesepian tetap bisa hadir karena kesepian itu kondisi mental bukan kondisi fisik. Jadi walaupun secara physically dia berdampingan nih sama teman-temannya, ada pasangan, ada keluarga di sekitar dia, individu itu tetap bisa ngerasain kesepian karena balik lagi itu perasaan yang subjektif, kemudian kondisi mental bukan yang bisa kita lihat secara fisik kayak gitu. Gila. Oh iya, berarti emang tidak bisa kita kontrol sendiri ya, Mbak, kayak rasa sedih, rasa senang gitu ya, Mbak. Dan bentuk tadi itu bisa di-highlight kayak manifestasi dari rasa kesepian itu bisa beda-beda juga di tiap orang, bisa marah-marah, jadi bisa mungkin masih bisa take note nih. Kalau sering marah-marah tuh kenapa? Jangan karena kesepian sebenarnya. Nah, boleh. Ini sih Mbak, kan kalau misalnya tadi berarti udah valid nih ya ngerasa kesepian walaupun kita tuh lagi di tempat rame gitu. Kalau dari ini penasaran aja sih Mbak, kalau dari Mbak Fitri sendiri pernah nggak sih dapet klien yang lagi konsul mungkin sering ngeluh lagi ngerasa kesepian walaupun lagi di tempat rame kayak isu tadi? Oke. Baik, kayak di intro nih yang Dila bilang tadi, sekarang kondisi pandemi, social life orang-orang kan udah berubah. Belakangan aku juga banyak bertemu dengan klien yang memang penyebab kesepiannya karena kehilangan kontak dengan orang-orang terdekatnya. Maksudnya nggak bisa ketemu, hangout bareng gitu ya, yang karena tidak ada relasi atau interaksi secara langsung lagi, dia muncul rasa kesepian. Tapi rasa kesepian itu juga bisa disebabkan karena justru individu itu yang menarik diri dari situasi sosialnya. Jadi ada yang ngerasa tidak percaya diri, ada yang ngerasa rendah diri, terus malu buat terbuka sama orang lain. Jadi kalau balik ke penyebab, itu bisa banyak faktor, bisa banyak aspek yang menyebabkan seseorang bisa merasa kesepian. Nah, kalau untuk case secara spesifik mungkin yang aku baru-baru ini hadapin adalah ada seorang klien yang dia baru mengalami perubahan fase kehidupan nih Dila. Jadi dari SMA dia kemudian lanjut ke jenjang perkuliahan. Nah, case ini awalnya itu dia ngerasa keluhannya, kok aku jadi sering kayak keinginan untuk nyakitin diri ya. Nah, ini balik ke isu self harm ya. Kok aku pengen rasanya istilahnya menciptakan rasa sakit untuk tubuhku sendiri. Ternyata setelah ditelusurin, setelah di-probing, hal ini dirasakan klien karena dipicu oleh adanya rasa kesepian yang klien alami dalam beberapa waktu terakhir. Jadi klien itu harus pisah dari keluarganya karena beda dengan tempat lokasi kuliahnya ya gitu. Terus juga memasuki lingkungan baru. Jadi walaupun klien sebenarnya dikelilingi oleh teman-teman mahasiswa baru nih ya, kan kalau maba tuh pasti ada perkumpulan. Iya, rame sih ya. Benar, banyak banget justru orang-orang di sekitar dia, ada kerja kelompok lah, tugas dan lain sebagainya. Tapi tetap aja ternyata klien itu merasa dia nggak punya koneksi dengan orang-orang di sekitarnya. Ditambah lagi dia punya kecemasan yang cukup tinggi nih terkait situasi sosial. Ada ketakutan dinilai jelek sama orang lain. Kemudian hal ini justru membuat dia semakin menutup diri atau dia yang jadi mengisolasi dirinya sendiri sehingga nggak ngobrol sama teman-temannya dan at the end ujung-ujungnya perasaan kalau dia benar-benar istilahnya sendirian, nggak ada yang peduli, nggak ada yang care sama dia. Nah ini yang menyebabkan dia muncul perasaan nggak nyaman dan akhirnya balik ke keluhan awalnya kalau dia kok ada keinginan untuk nyakitin diri sendiri kayak gitu. Wah, berarti emang segala situasi itu balik lagi kita harus melihat dari dua sisi mata koin ya Mbak. Karena kan kita atau kesepian nih, misalnya kesepian bisa aja karena emang lagi ngerasa sepi atau aku yang justru menarik diri nih tadi.
Benar. Pertanyaannya nih Mbak, kira-kira sebenarnya ngerasain hampa itu apa ya, hitungannya wajar apa gimana nih Mbak? Oke, balik lagi nih konteksnya, kalau kesepian ini kan bentuk emosi, salah satu hal yang termasuk jenis perasaan gitu, dan itu wajar banget dirasain oleh manusia gitu. Jadi valid kalau orang bilang, kok aku kesepian, tapi kan lo ada temen gitu, lo kan punya pacar, kok bisa sih kesepian? Tetap bisa, tetap wajar hal itu dirasain, karena balik itu ke perspektif internalnya individu tersebut dalam melihat situasi sosial dia gitu. Emang apa ya, emosi kesepian ini di mana-mana selalu gaspol ya Mbak. Nggak lagi di tempat rame atau lagi happy juga tiba-tiba bisa aja ngerasa kesepian. Bener. Nah, buat Kinasi nih mungkin yang lagi ngerasa kayak gitu atau sekarang lagi teriak mendengerin podcast ini sambil bilang aku gitu. Cuma mau pesan aja sih Mbak, kayak jangan ngerasa takut kalau kalian ngerasa kesepian kan, walaupun lagi rame. Itu valid banget kata Mbak Fitri, karena semua bisa ngalamin hal itu, subjektif juga sih gimana manifestasinya tadi. Tapi walaupun ini ya Mbak, walaupun ini termasuk wajar, pengen tahu sih Mbak, gimana sih kalau misalnya kecenderungan merasa kesepian di tengah keramaian ini tuh terjadi terus-menerus, kan kadang-kadang bisa mengganggu nih Mbak, gimana cara hasilnya? Benar. Oke, baik. Ini menurut aku jadi highlight diskusi kita pagi hari ini. Karena setelah kita tahu kan harusnya kita jadi ngerti apa sih yang bisa aku lakukan gitu. Nah, ini buat tambahan informasi aja nih, dan aku rasa penting untuk aku sampaikan. Kalau ternyata nih menurut penelitian, orang yang mengalami perasaan kesepian dan itu dirasakan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, itu justru berdampak besar pada kesehatan fisiknya, Dila. Jadi kesepian kesepian itu mengaktifkan respon stres secara fisik dan psikologis dan menekan fungsi sistem kekebalan tubuh kita. Nah, ada juga penelitian yang menyebutkan kalau kesepian kronis itu justru meningkatkan resiko penyakit, salah satunya penyakit jantung dan stroke. Jadi teman-teman Kinasi, Dila juga nih kalau ngerasain, mulai harus aware, harus aku kontrol dan regulasi sebagaimanakah perasaan kesepian ini biar dampaknya nanti nggak kemana-mana dan justru sangat tidak nyaman bagi individu atau bagi teman-teman sekalian gitu. Nah, kalau untuk mencari cara gimana sih kalau aku kesepian, apa yang aku harus lakukan? Teman-teman perlu tahu dulu kalau untuk keluar dari perasaan kesepian itu tugas yang cukup menantang ya. Karena ketidaknyamanan yang kita rasakan itu seringkali menciptakan jebakan nih gitu. Jadi kita akan punya kesalahan persepsi atau distorsi kognitif kalau kita bilangnya. Nah, kalau orang-orang itu sebenarnya nggak peduli sama aku, walaupun kondisi realitanya nggak seperti itu. Jadi kita secara nggak sadar menciptakan situasi di mana kita benar-benar terisolasi. Padahal balik lagi kenyataannya nggak kayak gitu. Kalau ada orang nolong, kita ragu-ragu. Kalau orang ngasih bantuan, kita curigaan, kita skeptis. Bener nggak sih? Tulus nggak sih kayak gitu? Langsung overthinking gitu ya Mbak? Bener, persepsinya udah salah. Nah, inilah tantangan kenapa keluar dari perasaan kesepian itu butuh istilahnya dorongan yang besar gitu. Butuh keberanian. Kita harus melawan pikiran kita sendiri soalnya. Gitu. Nah, aku akan coba kasih beberapa tips untuk keluar dari perasaan kesepian ini. Yang pertama yang bisa kita lakukan kalau kita ngerasa kesepian adalah coba untuk take action. Jadi ambil tindakan gitu. Action dulu nih, walaupun perasaannya nggak nyaman tapi action dulu. Jadi kalau teman-teman ngerasa kesepian, sadari kalau persepsi kita itu dalam melihat sesuatu itu cenderung lebih negatif. Dan pada kenyataannya nggak seburuk itu sebenarnya, sebagian besar. Jadi teman-teman, salah satu take action yang bisa dilakukan, coba dilihat lagi kontak di handphonenya nih. Cari list orang-orang yang udah lama nggak diajak ngobrol, teman-teman dekat yang dulu-dulu nih pasti banyak banget aku rasa. Yang nggak pernah chat lagi, nggak pernah teleponan lagi. Nah, teman-teman harus memberanikan diri untuk reach out mereka duluan. Approaching orang-orang yang pernah
membuat teman-teman di sini ngerasa nyaman kayak gitu. Jadi memulai interaksi dengan orang-orang yang mungkin udah lama nih nggak keep in touch. Itu salah satu hal yang bisa teman-teman lakukan buat keluar dari perasaan kesepian. Gitu, Dila. Iya, berarti emang perasaan kesepian itu kunci utamanya berat di awal gitu ya Mbak. Kita harus berani reach out ke orang-orang yang bikin nyaman. Tapi harus di take note nih Kinasi, jangan jadikan ini alasan untuk reach out ke mantan kalian yang biasanya nanti ini jadinya validasi nih Mbak. Oke. Ini kan tadi udah ngatasin nih Mbak, waktu kejadiannya aku tiba-tiba ngerasa kesepian, aku harus reach out nih. Nah, kira-kira kalau misalnya rasa kesepian itu tuh tetap datang, kita tuh pengen mencegahnya itu gimana sih Mbak? Ada nggak tipsnya apa? Sebaiknya harus dicegah rasa kesepiannya atau udah sebenarnya biarin aja? Cara regulasi perasaannya itu gimana Mbak? Personally aku pikir perasaan itu apapun bentuknya itu kita nggak terlalu punya banyak kontrol ya untuk mencegah biar itu nggak datang gitu ya, karena itu pasti dengan segala mekanismenya hadir perasaan itu. Nah, yang perlu di-highlight tadi gimana cara kita meregulasinya. Kalau kita kesepian, apa sih yang bisa kita lakukan? Karena kesepian itu tetap bisa dirasain bahkan oleh orang-orang yang punya teman-teman yang suportif, punya orang tua yang hangat, punya lingkungan pekerjaan yang nyaman, tetap bisa dirasain. Karena kan pasti ada aja momen kita ngerasa kayak, kok orang ini nggak bisa ngertiin aku sih, kok aku ngerasa lebih ingin sendirian sih, kayak gitu. Pasti ada aja situasi di mana kita merasa kita nggak terhubung sama orang-orang di sekitar kita. Tadi salah satu caranya adalah take action untuk meregulasinya. Yang hal lain yang bisa teman-teman lakukan untuk mengantisipasi nih adalah coba deh belajar untuk mempraktekkan self-kindness. Mungkin sekarang teman-teman udah familiar banget ya, ada kata self-love, self-compassion, self-kindness. Ujung-ujungnya apa? Ini semua adalah tujuannya adalah berbaik hatilah pada diri teman-teman masing-masing. Aku tahu perasaan kesepian ini pasti muncul karena berbagai situasi. Ada yang karena mengalami kejadian gak menyenangkan, ada yang merasa dikhianati, dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang perlu teman-teman ingat, apapun pengalaman yang teman-teman rasain, gak pernah ada gunanya bagi kita untuk menyalahkan diri sendiri. Apalagi merendahkan diri sendiri, gitu ya. Jadi itu semua sama sekali gak membantu kita keluar dari perasaan kesepian. Nah, kurang-kurangilah kata-kata negatif buat diri teman-teman masing-masing. Kalau mau istirahat, silahkan take a break sebentar. Istirahatlah, ambil jeda, ambil jarak sebentar dengan situasi yang membuat tidak nyaman. Lakukan aktivitas yang buat teman-teman nyaman, yang bikin perasaan jadi lebih tenang, kayak gitu. Jadi, kenapa aku sangat nih merekomendasikan untuk coba deh belajar berbaik hati sama diri sendiri, perlakukan diri teman-teman masing-masing sebagaimana diri teman-teman memperlakukan sahabat baik teman-teman ya, kayak gitu. Nah, berarti kalau bisa aku highlight nih Mbak dari poin diskusi kita pagi ini, itu pertama itu kalau misalnya tiba-tiba ngerasa kesepian, itu sadari dulu itu wajar, itu perasaan yang wajar banget dialamin oleh semua orang. Terus kita harus berani untuk take action dengan reach out ke teman-teman terdekat atau orang-orang yang bikin kita nyaman. Terus yang terakhir itu berbaik hati sama diri sendiri, jangan menyalahkan diri gitu kalaupun kita harus ngerasa kesepian gitu. Nah, itu kan ini ya Mbak, mungkin dari 3 tips itu mungkin bagi Kinasi ada yang bilang, ada yang ngerasa aku tuh udah ngelakuin itu Kak, tapi masih aja ngerasa kesepian. Mungkin itu bisa juga dipertimbangkan nih teman-teman untuk reach out, ruang diskusi atau mencari bantuan profesional. Bisa dikonsultasi juga ya Mbak, biar plong gitu hati dan pikiran, jadi nggak overthinking sendiri walaupun kesepian. Bener. Nah, itu tuh nice insight banget sih dari perbincangan kita hari ini Mbak. Thank you ya Mbak Fitri buat pandangannya. Aku tuh pernah ngutip satu ini Mbak, quotes yang sesuai banget sama diskusi kita hari ini. Jadi ada dari Henry Rollins.
AKA aku dapat aja dari Pinterest sebenarnya. Nggak tahu siapa yang nulis. Oke. Jadi isinya tuh gini. Loneliness adds beauty to life. It puts a special burns on sunset and makes night air smell better. Jadi kadang walaupun emang kita tuh sering ngerasa kesepian itu bikin nggak nyaman, tapi justru itu tuh yang sebenarnya jadi bumbu bittersweetnya kehidupan ya nggak sih Mbak? Karena kita nggak mungkin ya sebagai manusia happy terus. Bener. Dimanapun tetap ada bad days-nya gitu-gitu. Jadi sih bisa bebas deh milih untuk take a break dulu atau justru malah tenggelam sama rasa kesepiannya. Tapi lebih baik sih take a break dulu aja, istirahat. Betul. Jadi mungkin ini ya Mbak, karena keterbatasan waktu juga, that's it buat diskusi kita kali ini. Makasih banget ya Mbak Fikri buat perspektifnya. Oke, sama-sama dengan senang Nah sih hati. kalau misalnya tertarik buat request pembahasan lainnya, boleh banget loh buat komen di YouTube kita, di kolom komentar, atau request misalnya mau datengin Mbak Fikri lagi, bisa banget kita datengin. Sekali lagi, thank you Mbak. This is the end of Kinasi Sunday. Aku pamit dulu. Bye-bye. Oke, bye-bye. Thank you, Dila. Thank you, Mbak. Terima kasih untuk kamu yang telah berkenan mendengarkan podcast ini ya. Gak apa-apa kok kalau hari ini gak berjalan dengan baik. Masih ada hari esok. Mari, lebih berdaya dengan welas asih dan sampai jumpa Kinasi di episode berikutnya.